Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan sore ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam ibadah tengah pekan kita Saudara. Sebelum kita bersama-sama menaikkan pujian bahkan mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan indah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kami rindu Engkau sendiri menolong kami dari awal ibadah tengah pekan kami sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Kristus adalah sosok yang paling penting di dalam hidup kita. Karena Dia adalah pribadi yang sudah melepaskan kita dari kutuk dosa. Dan yang mengizinkan melayakkan kita masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Arti kehadiran Tuhan sangat-sangat penting bagi hidup saudara. Bahkan bagi hidup orang lain. Dan kehadiran kita bagi sesama kita harusnya juga menjadi bagian yang penting dan dirasakan berharga sekali oleh orang lain. Mari saudara kita memiliki komitmen di dalam Kristus. Seperti Kristus yang memberikan kita hidup yang baru. Saudara, arti kehadiranmu adalah lagu yang akan kita naikkan bersama-sama sebagai refleksi kita di dalam pujian. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan sebab Engkau menolong, memberkati kami, bahkan juga mengizinkan kami untuk merefleksikan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami agar kami sungguh-sungguh bisa menghayatinya dengan baik dan menjadi pelaku firman Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu bisa melihatnya di layar kaca Bapak Ibu yang di bawah, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengeruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah Bapak Ibu Saudara, Filipi ini ditulis oleh seorang yang bernama Paulus, dan teologi Paulus itu selalu merupakan teologi yang menceritakan dengan kental sekali mengenai Yesus Kristus. Karena memang bahwa Kristus Yesus adalah kunci daripada firman Tuhan. Dalam perjanjian lama dia dinubuatkan untuk hadir, dan di dalam perjanjian baru yang awal di situ dikatakan dia turun dalam dunia menjadi sama seperti manusia dengan saudara dan saya, hanya dia tidak berdosa, kita berdosa. Dan sampai wahyu pun kedatangannya kembali ke dalam dunia untuk memanggil orang-orang percaya kembali kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sepanjang sejarah Yesus Kristus adalah contoh yang paling konkret tentang kasih, kerendahan hati, dan segala sesuatu yang bersifat positif. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin mencari pribadi yang paling sempurna, ya kita mencari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara, bukan juga merupakan kebetulan, karena dia yang adalah Allah itu turun ke dalam dunia sama seperti manusia. Dan kemudian Allah itu yang adalah kasih menyatakan karyanya di tengah-tengah kita. Sehingga seluruh tindakan, seluruh kehidupan, pola hidup, cara berpikir, apa yang dikatakan adalah sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bagian Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 ini menarik sekali. Bahwa dikatakan Tuhan Yesus itu, Allah itu harus turun ke dalam dunia ini, berinkarnasi menjadi seperti kita, supaya kita itu dapat mengerti Tuhan di dalam bahasa manusia. Kita bisa mengerti Tuhan dengan mata kepala kita yang sukanya visual, yang kelihatan ini, yang bisa dikecap dengan indera kita. Allah yang transenden, yang jauh sana, kemudian menyatakan diri menjadi kecil, menjadi manusia yang imanen sekali, yang saudara dan saya bisa menyentuhnya dengan perasaan, dengan tangan saudara, dengan mata yang melihat, dengan pikiran yang bisa berpikir, karena dia membatasi dirinya, saudara. Dia tidak terbatas, tetapi dia membatasi dirinya supaya kita bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus memiliki maksud supaya kita itu memilih Kristus di dalam segala aspek hidup kita. Paulus hendak saudara kita harus kemudian melihatnya sebagai pribadi yang tidak boleh ada duanya. Dan dia harus yang pertama, saudara. Kenapa harus Yesus? Ketika saudara dan saya belajar Alkitab, maka kita melihat bahwa Yesus itu memang pribadi yang berbeda
dengan yang lain, saudara. Yang pertama adalah Yesus itu ramah terhadap semua. Dia tidak mendekati saudara dan dia tidak menunjukkan ketika dia menjadi manusia adanya kepentingan-kepentingan untuk pribadi. Tetapi semua yang dilakukan Yesus di dalam keramahannya adalah keramahan demi kepentingan kita, demi memperbaiki psikologis kita, demi memperbaiki kehidupan saudara dan saya. Keramahan Tuhan ini kemudian membuat kita melihat bahwa Allah itu ramah, bukan Allah pemurka yang selama ini selalu disaksikan oleh banyak orang. Tetapi Allah itu rupanya beda, saudara. Dan Yesus adalah pribadi yang beda dengan Farisi dan Saduki, dengan ahli Taurat. Yang hidup dengan keagamaan yang ketat, lalu kemudian mudah sekali mengatakan Anda berdosa, Anda berdosa. Tetapi Kristus beda, Kristus turun ke dalam dunia, dia tidak kompromi dengan dosa, dia tersenyum dengan saudara sekalipun saudara berdosa, dengan sebuah tujuan ingin saudara dan saya kembali di jalan yang benar. Dan Yesus Kristus memiliki ajaran yang berbeda dengan yang lain. Yesus Kristus pernah menegur orang Farisi yang berada di pinggiran jalan berdoa sambil memakai jubah keagamaan, lalu kemudian mengangkat tangan, bicara keras-keras supaya orang lain lihat betapa sucinya orang itu, tetapi di dalam ajaran Yesus tidak. Ajaran Yesus justru sembunyi di dalam kamarmu dan berdoalah di dalam kamarmu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ajaran Yesus, selalu mengedepankan hubungan kita dengan Bapa di surga. Hubungan kita dengan sesama kita yang dilandasi dengan kasih. Hubungan yang kemudian merubuhkan tembok-tembok pemisah antara manusia satu dengan yang lain. Orang kaya dan orang kurang kaya, orang pandai dengan orang kurang pandai. Sudah tidak ada pembedaan di dalam Kristus. Tidak ada kasta-kasta di dalam Kristus, saudara. Yang kedua, Yesus juga menyatakan kepada kita bahwa di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Itu nampak sekali mulai dari kelahiran Kristus ketika Maria berkata bahwa tidak mungkin aku belum bersuami, kemudian bagaimana aku bisa memiliki anak. Lalu Tuhan berkata tidak ada yang mustahil ketika Allah mau berkarya di dalam hidupnya. Dan ketika 3 hari Lazarus mati, Maria dan Marta berkata, andai kata engkau ada, dan Tuhan berkata, masuklah ke dalam gua itu dan lihatlah aku akan membangkitkan dia. Dan memang 3 hari sudah mati bisa dibangkitkan. Tubuh yang sudah bau busuk itu kebusukannya hilang, aliran darahnya kembali mengalir dengan baik, jantungnya kembali memompa, kulit tubuhnya yang rusak, sel-sel matinya kemudian Tuhan hidupkan. Kita lihat bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Banyak orang berkata bahwa saya mengikuti Tuhan, saya melihat mujizat Allah satu persatu di dalam hidup saya. Tapi saya tidak ingin mengatakan saudara bahwa Allah akan selalu melakukan karya mujizatnya di dalam hidup kita. Ada kadang-kadang saudara di mana dia tidak menyatakan mujizatnya di dalam hidup kita, tetapi dia mengajar kita untuk menerima, tetapi dengan sebuah kesadaran bahwa kita tetap bergantung pada kemurahan dan juga kasih karunia Allah. Jauh melampaui segala mujizat itu adalah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Ketika dia bangkit dari kematian, saudara, dan dia berjanji akan turun kembali ke dalam dunia ini untuk mengangkat setiap orang-orang yang percaya kepadanya, adalah sebuah berita yang besar bahwa tidak mungkin manusia bisa mengalahkan hukum alam, tetapi Yesus naik ke surga, dia ke atas, saudara, dan dia tidak jatuh. Itu adalah menunjukkan dia siapa, betul apa yang dikatakan Paulus, bahwa di dalam dia Allah yang tidak menganggap diri setara dengan Allah, tetapi menjadi manusia seperti saudara. Dan Yesus satu-satunya yang beri selamat kepada kita. Saudara, kita selalu berpikir andai kata saya selamat dalam perjalanan itu, puji Tuhan, betul. Tetapi ada keselamatan yang jauh melampaui semua itu, adalah keselamatan jiwa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya pass away, meninggal, saudara, yang paling penting adalah kita sudah percaya sama Tuhan. Percaya di sini bukan belief tetapi trust. Artinya mau terus-menerus mendekatkan pada diri kita, pada Tuhan. Sebuah kesadaran bahwa tanpa Tuhan saya tidak memiliki makna kehidupan saya tidak memiliki hidup yang berarti. Saudara, dia satu-satunya juru selamat saya. Saudara dan saya orang berdosa. Saudara dan saya bukan melakukan berdosa saja, tetapi memang orang berdosa yang pasti melakukan dosa karena identiti kita adalah dosa. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini
mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Yang bisa melakukan itu cuma Allah sendiri, karena yang sempurna hanya Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu sebabnya tidak ada manusia yang bisa melakukan sesuatu yang membawa dia menuju ke surga, tidak bisa. Tidak ada teman kita siapapun yang kita anggap teladan kita yang bisa menebus dosa kita, tidak ada. Semua manusia itu berdosa, saudara. Hanya Allah yang turun ke dalam dunia yang bisa menebus saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya punya identitas yang baru. Apakah identitas yang baru itu berarti kita tidak berbuat dosa lagi? Kita masih bisa berbuat dosa. Kita masih hidup dalam daging. Tetapi dosa tidak menguasai hidup kita. Ketika kita berdosa, kita tahu harus kembali cepat kepada Tuhan. Ketika kita berdosa, kita tahu kita harus berjuang melawan kedagingan kita. Dan Yesus melakukan itu di dalam hidup saudara dan saya. Betapa pentingnya doktrin keselamatan, betapa pentingnya ajaran keselamatan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bahwa di dalam Kristus saudara sudah digantikan oleh Dia. Suatu hari saudara di kota Marseille, Prancis, ada sebuah penyakit yang menjangkiti begitu banyak orang dan banyak orang meninggal akibat penyakit itu. Jalan-jalan sepi. Kalau saudara ingat waktu kemarin 2-3 tahun yang kita lewati begitu berat dengan COVID Corona, setiap hari ambulans akan lewat di depan rumah kita dengan suara yang cukup mengkhawatirkan kondisi Indonesia. Bahkan ketika kita nonton berita, kita pun berada di dalam keadaan bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam dunia ini. Prancis pernah mengalami hal itu di kota Marseille, saudara. Lalu kemudian banyak orang yang berduka cita. Para dokter akhirnya melakukan kumpulan tim-tim yang ada, kumpulan medis yang membicarakan, membahas bersama. Dan mereka menarik kesimpulan bahwa kita perlu memeriksa dengan saksama mayat yang terjangkit penyakit itu. Lalu kita mencoba melihat apa yang terjadi di situ pada tubuhnya. Kita mengenal virus itu, kita mengenal penyakit itu. Lalu kita mengambil sebuah kesimpulan bagaimana menyembuhkan penyakit itu. Saudara, semuanya berjalan baik. Tetapi masalahnya siapa yang sukarela untuk membedah mayat itu? Itu selalu jadi masalah. Ide banyak, gagasan banyak. Tetapi yang mau berkorban, yang mau melakukan yang terbaik itu siapa? Ada satu orang saudara yang berdiri, namanya adalah Dr. Guyon. Dr. Guyon ini adalah dokter rumah sakit yang sangat piawai, yang berani berkata saya saja demi kehidupan banyak orang. Saudara, akhirnya besoknya dia membedah mayat itu, dia meninggalkan catatan-catatan di samping mayat itu, apa yang terjadi saudara. Lalu kemudian keesokan harinya Dr. Guyon meninggal, tetapi catatan itu kemudian menyelamatkan kota itu pada saat obat-obatan dan mereka sudah kenal penyakitnya. Mungkin seperti itu Kristus, yang dimana tidak ada orang saudara yang dapat menyelamatkan, tidak ada orang yang dapat memberikan hidupnya yang bisa seperti dia, dan dia satu-satunya yang mengatakan saya mau. Dan dia memilih itu di Getsemani, cawan murka Allah yang begitu berat dan begitu mengerikan, begitu kelam. Dia berkata, Tuhan, biar cawan ini berlalu. Betapa beratnya saudara meminum dosa saudara, menanggung dosa saudara, betapa beratnya hidup, kemudian menyelamatkan saudara supaya saudara yang miskin jadi kaya, yang lemah dikuatkan. Dan Yesus melakukan itu bagi saudara. Tidak ada yang bisa, dan dia harus mati supaya saudara dibangkitkan, mati supaya saudara dihidupkan. Satu benih mati untuk kemudian yang lain bisa bertumbuh dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus berkata kepada jemaat Filipi, jangan berantem satu dengan yang lain, tetapi harus rendahkan dirimu seperti Kristus. Ingat bagaimana kehidupan Kristus. Ada kasih, ada kerendahan hati yang patut dan harus ditiru. Karena dengan itulah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kekristenan tidak hanya identitas saudara, kekristenan tidak hanya ada di KTP, tetapi kekristenan yang berarti murid Kristus harusnya hidup di dalam hati kita. Kita harus hidup seperti Kristus hidup, meneladani dia dan menelorkan keteladanan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kita bersyukur kita punya pribadi yang berbeda dengan orang lain. Kita punya pribadi yang menyelamatkan kita. Kita punya pribadi yang menghantar kita. Bagaimana kita harus menjalani hari-hari kita dengan bersandar pada Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita
melalui renungan singkat ini. Mari saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan ini dan kami terus menerus berdoa Tuhan memberkati dan memelihara hidup kami dan mereka yang menyaksikan tayangan ini apapun yang menjadi masalah. Saudara, biarlah Tuhan yang menolong saudara dan Tuhan yang memberkati. Marilah kita hidup semuanya dengan kerendahan hati, dengan kasih, meneladani kehidupan Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang karena itulah yang dilakukan Tuhan dan Tuhan ingin memanggil kita menjadi berkat seperti demikian. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.